Saya melihat Qi Peijia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Qi Peijia. Merasakan kekuatan Qi Peijia Tianminghai, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Qi Peijia seperti kilat. Namun, dengan restu dari Tianminghai, Qi Peijia dapat dengan jelas melihat serangan orang-orang ini. Qi Peijia menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Tepat ketika Qi Peijia bertarung dengan 5 pahlawan, Chen Ping dan yang lainnya tiba. Chen Ping melihat sekilas Qi Peijia. Apa yang sedang terjadi di sini? Bai Qian melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Apakah Qi Peijia melakukan semua biksu yang terbunuh di sepanjang jalan? Huo Feng melihat Qi Peijia berkelahi dengan seseorang, jadi dia bertanya karena penasaran. Mungkin, Chen Ping mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Qi Peijia membunuh orang dan mencuri barang. Kekuatan kelima orang ini tidaklah rendah. Tampaknya tidak mudah bagi Qi Peijia untuk menang. Bai Qian melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan alam kesengsaraan tingkat ke-7, meskipun mereka tidak sekuat 3 penguasa dan 4 raja, mereka tidak semudah itu untuk dihadapi. Terlebih lagi, Qi Peijia hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini sedang mengejar tuannya. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Huo Feng berharap Qi Peijia segera mati. Tapi Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh, Qi Peijia tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan lawannya. Saat Chen Ping selesai berbicara, hanya terdengar ledakan. Sebuah telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh 1 orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Tanda seru, bahkan formasi yang telah dibentuk langsung dikalahkan pada saat ini. Saudara ketiga, 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak menyangka akan bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Qi Peijia. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka bukan tandingan Qi Peijia, sekarang 1 orang sudah mati, mereka akan semakin tidak mampu menahan serangan Qi Peijia. Mundur, cepat mundur. Orang adil tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Jimat formasi yang mereka habiskan banyak uang telah digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Qi Peijia tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak keempat orang itu seperti sangkar. Qi Peijia menutup mata Tianming, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Orang adil itu bertanya. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Tianmo. Qi Peijia baru saja keluar dari gua menelan iblis belum lama ini, jadi saya tidak tahu apakah dia normal, lagi pula, dia bukanlah seorang master sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, namun tidak berhasil. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Qi Peijia meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju ke arah 4 orang. Ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membawa Huo Feng dan Bai Qian lalu pergi. Tuan, kenapa kita tidak bergabung dengan keempat orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Qi Peijia. Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas, keempat orang itu pasti akan kabur. Tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Chen Ping sambil berlari. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Qi Peijia menyerang dengan awan gelap, menyebabkan keempat orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran di mana-mana. Terlihat Qi Peijia membunuh beberapa orang dengan cukup mudah. Pemimpin geng itu luar biasa. Pemimpin geng itu perkasa. Zhou Qi dan yang lainnya melihat bahwa Qi Peijia dapat membunuh 5 pembunuh semudah elang menangkap ayam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Qi Peijia juga memanfaatkan pujian dari Zhou Qi dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya.
Mari kita cari barang-barang milik orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Qi Peijia berkata pada Zhou Qi. Zhou Qi mengangguk dan memimpin geng Tianming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Zhou Qi dan yang lainnya sedang mencari, Qi Peijia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini. Qi Peijia berkata dengan dingin. Orang yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Chen Ping, dan Chen Ping memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama God King Bo yang terlalu menggoda. Qi Peijia sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Qi Peijia telah mencari Chen Ping akhir-akhir ini, dan sekarang Chen Ping benar-benar ada di sisinya. Setelah selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan. Qi Peijia memberi tahu Zhou Qi dan segera mengejar tempat di mana Chen Ping baru saja bersembunyi. Setelah Qi Peijia membuka mata Tianming dan melihatnya, dia segera mengejarnya. Chen Ping, bagaimana kamu tahu bahwa Qi Peijia pasti akan menang? Sekarang kita bekerja sama. Kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu melarikan diri. Baiqian tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu ketakutan hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Chen Ping tidak seperti ini. Tanda seru. Meskipun Qi Peijia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia memiliki mata Ming surgawi dan baju besi sihir hitam, jadi itu tidak mudah untuk ditangani. Chen Ping tidak ingin membuang seluruh energinya untuk Qi Peijia sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, sosok Qi Peijia muncul di depan mereka. Wajah Qi Peijia penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Chen Ping barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Qi Peijia, kenapa kamu harus membunuhku? Chen Ping bertanya, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta di tubuhmu dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Hahaha. Kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Qi Peijia berkata dengan dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Chen Ping benar-benar berkompromi. Tuan, Huo Feng memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Baiqian juga menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan Qi Peijia sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Chen Ping tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Qi Peijia bertanya. Tentu saja, jika orang itu meninggal, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu. Kata Chen Ping. Qi Peijia tertawa dan berkata. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Qi Peijia. Hei, kamu pengecut, kamu benar-benar buta. Aku meremehkanmu. Baiqian mengutuk dengan marah. Huo Feng juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia merasa Chen Ping telah berubah. Namun Chen Ping tidak benar-benar mendapatkan harta apapun untuk Qi Peijia, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Tolong, meskipun Chen Ping juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus mengejutkannya. Untukmu, Chen Ping melemparkannya ke Qi Peijia. Qi Peijia tidak curiga itu penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Qi Peijia mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung, dan matanya menjadi merah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memanggil Huo Feng dan Baiqian dan mulai melarikan diri. Sial, kamu berani berbohong padaku. Qi Peijia sangat marah dan ingin menyusul Chen Ping, tetapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Qi Peijia tidak mungkin mengejarnya. Serangga raja racun ulat sutra emas sangat kuat, Qi Peijia melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Qi Peijia, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Qi Peijia merasa jiwanya seperti sedang dimakan, perasaan itu sangat menyakitkan. Chen Ping, apa yang kamu gunakan pada orang itu? Kenapa dia bertingkah gila? Setelah berlari agak jauh, Baiqian bertanya dengan bingung. Saya menggunakan gu ulat sutra emas dan serangga raja racun. Sayang sekali,
Tapi Qi Peijia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Chen Ping menghela nafas dan berkata, sayang sekali, tuannya sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutera emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan, siapa yang akan ditakuti oleh seluruh surga dan dunia manusia? Kata Huo Feng, aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan binatang pemakan langit ini untuk tumbuh. Chen Ping tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Chen Ping berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk surga, dan harus didukung oleh energi abadi. Kata Bai Qian, Xian Qi, di mana aku bisa menemukan Xian Qi? Chen Ping terdiam beberapa saat meskipun dunia surga dan manusia penuh dengan energi spiritual, energi abadi tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis bisa ada keabadian, tapi di mana kita bisa menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Tuan, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik, Anda akan dipenuhi dengan energi abadi. Huo Feng menghibur Chen Ping dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Chen Ping menghela nafas dan berkata, Tuan, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda. Mata Huo Feng penuh dengan harapan. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung phoenix api juga ingin naik bersama Chen Ping. Chen Ping tersenyum pahit, berhenti berbicara, dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Qi Peijia memasang ekspresi garang, area puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pepohonan menjadi sampah. Tanda seru, serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas membuatnya sangat menderita, perasaan melahap jiwa terlalu tidak nyaman. Pemimpin geng, Zhou Qi mengikuti beberapa anggota geng Tianming dan berlari ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Qi Peijia merah padam. Saat dia melihat Zhou Qi dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Zhou Qi. Zhou Qi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin geng, kamu, ada apa denganmu? Qi Peijia tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan kabut hitam keluar dari kepala Zhou Qi. Semua kabut hitam ini dihirup oleh Zhou Qi. Zhou Qi panik, tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada jejak energi iblis lagi. Dia benar-benar mati. Saat ini, anggota geng Tianming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Qi Peijia tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Qi Peijia melihat anggota geng Tianming, beberapa anggota geng Tianming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota geng Tianming itu. Di tempat tidur. Tapi Qi Peijia bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota geng Tianming. Pemimpin geng, kasihanilah aku, tuan geng, kasihanilah aku. Beberapa anggota geng Tianming semuanya mulai memohon belas kasihan. Seperti vampir, menghisap darah geng Tianming. Di saat yang sama, nafas di tubuh geng Tianming juga ikut terhisap. Baru setelah dia menghisap darah beberapa anggota geng Tianming, wajah Qi Peijia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Chen Ping, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menipuku. Qi Peijia meraung keras.